Halo, apa kabar anak-anak sekalian? Kita lanjutkan ya pembelajaran matematika pada hari ini. Hari ini kita akan belajar bilangan berpangkat pecahan dan operasi pada bilangan berpangkat tak sebenarnya. Ya, materi ini cukup padat, cukup rumit, tapi kita pelajari sedikit demi sedikit, kita pelajari secara pelan-pelan. Oke, materinya adalah tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat yang pertama, memahami bilangan berpangkat pecahan, dan yang berikutnya adalah menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat tak sebenarnya untuk pemecahan masalah. Ini tujuannya ya. Yang berikutnya, kita pelajari yang berikutnya adalah bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan, kita lihat yang pertama ada perkalian bilangan bentuk akar. Kita lihat ya, perkalian bilangan bentuk akar kuadrat dan akar pangkat n dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, akar A kali akar B itu akan sama dengan akar A kali B. Dengan A dan B itu harus lebih besar sama dengan 0. Yang berikutnya, akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B itu akan sama dengan akar pangkat N dari A dikalikan B. Seperti ini. Benar nggak sih Bu? Itu tuh hasilnya sama. Kita lihat pembuktiannya. Coba. Kalau bentuknya seperti ini, akar 9 kali akar 16 itu sama dengan akar 9 kali 16. Ya, oke. Akar 9-nya itu kan 3. Akar 16-nya 4. Sama nggak sih dengan akar 9 kali 16 itu akar 144. Kita lihat, 3 kali 4 sama dengan 12. Akar 144 juga sama dengan 12. Jadi terbukti bahwa bentuk akar A kali akar B akan sama dengan akar A kali B. Gitu. Ya. Selanjutnya, akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 27 akan sama nggak sih dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3? Kita lihat. Akar pangkat 3 dari 216, akar 8 kali akar 27 ya, itu sama aja dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 itu 2, akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 itu 3. Jadi akar pangkat 3 dari 216 itu 6, ya enggak? Sama dengan 2 kali 3 adalah 6. Begitu. Jadi terbukti. Itu perkalian bilangan bentuk akar. Oke, silahkan dipahami dulu sedikit demi sedikit ya. Yang berikutnya, gimana kalau hubungan bilangan berpangkat pecahan dengan bilangan bentuk akar? Coba perhatikan baik-baik ya. Lihat, akar 4 seperti yang udah kita ketahui bahwa akar 4 itu 2. Kamu tahu nggak dari mana asalnya? Kenapa tiba-tiba bisa dapat 2? Kita lihat. Akar 4 itu sama aja dengan akar 2 pangkat 2. Nah, anak-anak, kalau akar kuadrat itu, ini angka 2 di sini tuh nggak boleh ditulis. Ya, jadi sama dengan 2 pangkat 2 per 2. 2 yang penyebutnya itu berasal dari sini, yang tadi tidak boleh ditulis akar pangkat 2. Ya,
2 pangkat 2 per 2. 2 per 2 itu 1. Jadi 2 pangkat 1. Jadi 2. Begitu. Bisa dipahami ya? Lanjut. Kalau akar pangkat 3 dari 8 berapa? Gimana caranya? Gitu. Oke, lihat ya. Nih, akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. 8 itu kan 2 pangkat 3. Akar pangkat 3 yang ini ditulis ya. Jadi 2 pangkat 3 per 3. 3 yang di dalam akar ini, dia bertindak sebagai pembilang. 3 yang di luar tanda akar ini, dia bertindak sebagai penyebut. Gitu. Jadi 2 pangkat 3 per 3. Jadi 2 pangkat 3 per 3, 3 per 3 itu 1. Jadi 2 pangkat 1. Jadi 2. Gitu. Ya. Berikutnya, berdasarkan uraian yang tadi udah kita bahas, hubungan bilangan berpangkat pecahan dengan bilangan bentuk akar dapat dinyatakan sebagai berikut. Nih, untuk sembarang bilangan A dengan A tidak sama dengan 0 berlaku A pangkat M per N itu akan sama dengan A pangkat M per N akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Yang tadi Ibu bilang, yang pembilang, yang di atas nih pembilang, dia akan ada di dalam tanda akarnya. Tapi yang penyebut, dia akan ada di luar tanda akarnya. Gitu. Paham ya? Atau A pangkat M per N akan sama dengan akar pangkat N dari A dipangkatkan M. Begitu. Ya. A pangkat M per N merupakan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Oke. Lanjut ya. Kita lihat contohnya. Contoh bilangan berpangkat pecahan. Nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk bilangan bentuk akar. Oke. Min 5 dipangkatkan 3 per 5. Gitu ya. Negatif 5 dipangkatkan 3 per 5. Hasilnya kan sama. Akar pangkat 5, betul, dari negatif 5 dipangkatkan 3. Oke ya. Berikutnya, negatif 8x dipangkatkan negatif 3 per 4. Gimana nih kalau pangkatnya negatif? Seperti yang udah kita pelajari, kalau pangkatnya negatif, tentu saja harus dibuat dalam pangkat positif dulu. Jadi, negatif 8 per X pangkat 3 per 4. Oke, nah setelah ini baru negatif 8 per akar pangkat 4 dari X pangkat 3. Begitu anak-anak, silahkan dipahami. Ya, ingat, kalau pangkat itu dalam bentuk pangkat negatif, itu nggak bisa main selesaikan langsung. Tapi harus buat dulu pangkat tersebut menjadi pangkat positif. Ya, jangan lupa. Oke, berikutnya. Tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Coba, 64 dipangkatkan 1 per 2. Kita lihat nih. Akar pangkat 2. Ini ya kalau kalian udah itu, ini pangkat 2 nggak boleh ditulis ya di sininya ya. Dari 64 pangkat 1. Jadi,
Akar pangkat 2, di sini ada 2 ya, dari 8 pangkat 2. Jadi 8. Gitu. Lanjut, gimana kalau min 8 per 27 dipangkatkan 1 per 3? Coba, kalau pangkatnya pecahan. Sama ya, akar pangkat 3 dari min 8 per 27 pangkat 1. Ya, nah kalau pangkat 1 di dalam bentuk bilangan, pangkat 1 itu kan nggak boleh ditulis juga. Jadi, min 2 per 3. Dari mana Bu 2 per 3? Kan 8 ini kan 2 pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3, 2. 27 itu 3 pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3, 3. Begitu. Bingung? Coba dipahami ya. Ini baru kita contoh bilangan berpangkat pecahan. Ya. Sebelumnya, berikutnya kita akan masuk materi yang berikutnya. Pusing ya. Operasi pada bilangan berpangkat negatif dan operasi pada bilangan berpangkat pecahan. Dia nih baru mendengar saja mungkin kamu udah bingung. Udah pusing baru mendengarnya saja gitu. Operasi pada bilangan berpangkat negatif dan operasi pada bilangan berpangkat pecahan. Tapi kita pelajari ya. Yuk, kita lihat. Operasi pada bilangan berpangkat negatif. Anak-anak, kamu ingat sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Dasarnya tetap itu. Kita lihat perkalian bilangan berpangkat negatif, kamu ingat A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Ingat, ini nggak boleh lupa. Kalau nanti pangkat negatifnya kamu lupa, kalau ininya ingat, itu bisa diselesaikan tetap gitu. Ya, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Lanjut ya. Jadi, kita lihat. Gimana kalau pangkatnya negatif? Nah, ini. A pangkat M kali A pangkat min N. Sama aja, sama dengan A pangkat M tambah min N. Gitu. Atau kamu boleh tulis langsung. A pangkat M, positif kali negatif kan negatif. Kurang N. Gitu. Ya. Gimana kalau A pangkat min M kali A pangkat N? Sama aja, A pangkat min M tambah N. Gitu. Gimana kalau A pangkat min M kali A pangkat min N? Sama, A pangkat min M tambah min N. Jadi A pangkat min N Begitu. Ya, ingat, dasarnya tetap ini. Ya, nggak boleh lupa. Dasarnya harus ingat. Kita lihat contohnya. Tentukan hasil bilangan berpangkat berikut. Nih, gimana kalau gini, Bu? 9 pangkat min 5 kali 9 pangkat 6 kali 9 pangkat min 4. Ya, intinya sama aja rumusnya yang ini. Cuman ada negatif-negatifnya. Yang masuk 9 pangkat min 5, ya kan? Tambah 6, ya kan? Tambah min 4. Gitu. Jadi, 9 pangkat min 5 tambah 6. 1 tambah min 4. Min 3. Oke. Karena pertanyaannya tentukan hasil, berarti kamu harus sampai dapat jawabannya. Nah, kalau jawabannya kalau pangkat negatif seperti yang udah kita ulang-ulang, kalau pangkat negatif itu nggak bisa dihitung. Jadi harus dibuat dulu dalam pangkat positif. Jadi
1/9 pangkat 3. 1/9 pangkat 3 baru kita selesaikan. Berapa? 1/729. Begitu. Lanjut ya. Sekarang gimana kalau pembagian, Bu? Pembagian bilangan berpangkat negatif. Coba. Ya sama, yang harus diingat apa? Pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Gitu. Ya, jadi maka kalau pangkatnya ada negatif-negatif, ya sama. A pangkat M dibagi A pangkat min N. Jadi apa? A pangkat M kurang negatif N. Gitu kan. Jadi negatif kali negatif positif. Ya, A pangkat M tambah N. Gitu. Ya. A pangkat min M dibagi A pangkat N. Jadi sama dengan A pangkat min M min N gitu. Ya. A pangkat min M dibagi A pangkat min N. Sama dengan A pangkat min M dikurang min N. Jadi A pangkat min M ditambah N. Gitu. Sekalipun, sekali lagi, kalau yang ini kamu bingung, kamu ingat dasarnya. Ya, dasarnya harus ingat, baru bisa menyelesaikan soal. Contoh, tentukan hasil bilangan berpangkat berikut. Sama, A pangkat 3, B pangkat 2, dibagi A pangkat min 3, B pangkat 5. Gimana menyelesaikannya? Menyelesaikannya kamu harus selesaikan. Ingat ya, ini bilangan dasarnya harus sama. Berarti variabelnya yang A selesaikan dengan yang A. Yang B selesaikan dengan yang B gitu. Ya. Jadi A pangkat 3 kurang negatif 3. Kenapa Bu dikurang? Karena ini soal pembagian. Ya, lalu lanjut. B pangkat 2 dikurang 5. Gitu. Ya. Jadi A pangkat 3 tambah 3, 6. A pangkat 6, B pangkat 2 kurang 5 negatif 3. Begitu. A pangkat 6, B pangkat negatif 3. Jadi kalau mau dibuat bentuknya seperti ini, pangkatnya positif, berarti A pangkat 6 per B pangkat 3. Gitu. Kamu berhenti di sini, A pangkat 6, B pangkat min 3 juga sudah benar. Mau dibuat lebih rapi, dibuat pangkat positif, A pangkat 6 per B pangkat 3 juga benar. Gitu. Bisa dipahami ya sampai sini? Ingat ya, jangan lupa. Oke, kita lanjut. Bisa dipahami ini? Kita lanjutkan ya. Gimana kalau sekarang pemangkatan bilangan berpangkat negatif? Gimana, Bu? Ya sama, dasarnya ingat yang awalnya. A pangkat M dipangkatkan N. Sama dengan A pangkat MN. Gitu. Ya, lanjut. Maka, gimana kalau A pangkat M dipangkatkan negatif N. Sama aja dengan A pangkat M dikali negatif N. Atau A pangkat min M N. Min M kali N. Begitu. Ya. Cuman bertambah tanda negatif. Setelah bertambah tanda negatif, kamu perhatikan cara menghitungnya. Jangan salah tandanya. Ya, contoh, gimana?
2A pangkat 3 per 3B pangkat 2 dipangkatkan negatif 4. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, di video sebelumnya, kalau pangkatnya negatif seperti ini, kita hanya tinggal, kita tinggal balik saja. Yang penyebut dibalik jadi pembilang. Yang pembilang kita simpan sebagai penyebut dan pangkatnya berubah langsung positif. Ya, jadi 3, nah ini sendiri-sendiri ya. 3 pangkat, kalau nggak ada apa-apa kan artinya pangkat 1. 3 pangkat 1 dikalikan 4. B pangkat 2 dikalikan 4. Gitu ya. Ini juga sama. 2 pangkat 1 dikalikan 4. A pangkat 3 dikalikan 4. Gitu. Paham ya? Baru tinggal dihitung selanjutnya. Jadi 3 pangkat 4, B pangkat 8. Per 2 pangkat 4, A pangkat 12. Kalau soalnya tentukan hasil, berarti dihitung. 3 pangkat 4-nya itu 81, B pangkat 8 per 2 pangkat 4-nya itu 16, A pangkat 12. Begitu anak-anak. Bisa dipahami sampai sini ya. Tetap, ini juga kamu harus mengingat. Tidak boleh lupa. Ingat. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Itu bilangan berpangkat negatif. Sekarang gimana kalau bilangannya berpangkat pecahan? Nah, gimana? Sama, perkalian bilangan berpangkat pecahan. Dasarnya tetap, ingat. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dasarnya tetap ini. Ya, jadi kalau bilangan berpangkat pecahan kayak gini, waduh, A pangkat M per N kali A pangkat P per Q akan sama dengan A pangkat M per N ditambah P per Q. Oke, ya. Ini berarti kamu harus mengingat pembelajaran kalian waktu di SD tentang penjumlahan pecahan gitu ya. Kita lihat. Lalu berikutnya pembagian. Pembagian juga sama. Dasarnya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi kalau pangkatnya pecahan, ini A pangkat M per N dibagi A pangkat P per Q. Sama A pangkat M per N kurang P per Q. Oke. Ini juga kalian harus mengingat pengurangan pecahan yang pernah kalian pelajari waktu di SD. Gitu. Bingung ya? Oke. Lanjut ya, sedikit lagi. Operasi pada bilangan berpangkat pecahan yang lainnya adalah pemangkatan bilangan berpangkat pecahan. Sama, ingat A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M N. Ingat, jadi kalau bentuknya pecahan, A pangkat M per N dipangkatkan P, P-nya ini bilangan bulat, akan sama dengan A pangkat M per N dikali P. Gitu. Ya. Lanjut. Gimana kalau bilangan berpangkat pecahan bertingkat? Jadi artinya gini, dalamnya A pangkat M per N, ininya pecahan, dipangkatkan pecahan lagi gitu. A pangkat M per N dipangkatkan P per Q. Sama ini juga. A pangkat M per N dikali P per Q. Di mana N dan Q yang bertindak sebagai penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Gitu.
ya. Kamu juga sama, berarti harus mengingat penyelesaian perkalian pecahan waktu zaman kamu di SD. Gitu. Ya. Oke. Contohnya sekarang, contoh-contoh soalnya nih yang harus kita lihat. Gini, 3A pangkat 3/4 kali 2A pangkat 7/8. Jadi kamu lihat, 3 kali 2. Ya, koefisien yang di depan variabelnya kamu 3 kali 2. Kamu kalikan dulu. 3 kali 2, baru selesaikan. A pangkat 3/4 ditambah 7/8. Karena ini perkalian, maka ini yang dijumlahkan. Gitu. Lanjut. Jadi 3 kali 2-nya itu 6. A, nah penjumlahan pecahan berarti kamu harus samakan dulu penyebutnya. Semuanya di penyebutnya dibuat 8. Ya. Berarti 6/8 tambah 7/8. Ada yang masih bingung cara menyamakan penyebut? Oke, kalau kamu masih bingung, nanti kamu boleh tanya saya secara pribadi ya. Oke, jadi 6A pangkat 13/8. Jadi 6A 13/8 itu 1/5/8. Oke, atau kita lanjut 6A. Nah, ini kan A pangkat 1. Karena A pangkat 1 dia boleh ditulis di depan. 6A yang harus dibuat dalam bentuk akarnya itu yang pangkat 5/8. A pangkat 5/8. Jadi akar pangkat 8 dari A pangkat 5. Begitu. Coba silahkan dipahami dulu. Sedikit-sedikit dipahami ya. Lanjut. Gimana kalau pembagian? 12X pangkat 4/9 dibagi 4X pangkat 2/3. Sama, ini juga 12 dibagi 4 dulu. X-nya diselesaikan. X pangkat 4/9 dikurang 2/3. Paham ya? Lanjut. 12 bagi 4? Ya, 3. X pangkat 4/9 dikurang 6/9. Oke, jadi 3X pangkat min 2/9. Nah, ini pangkatnya masih negatif. Berarti kalau pangkatnya masih negatif, kamu selesaikan. Jadi 3/X pangkat 2/9. Oke, selanjutnya dibuat dalam bentuk akar. 3 per akar pangkat 9 dari X pangkat 2. Oke, silakan dipahami. Bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar ya. Kita lanjut ya. Coba. Masih ada nggak contohnya? Ada. Contohnya, X pangkat min 2/3 per Y pangkat 2 1/2. Sama dengan dipangkatkan negatif 4. Ibu ulang, sorry. X pangkat min 2/3 per Y pangkat 2 1/2 dipangkatkan negatif 4. Sama ya. Yang atas kita selesaikan. X pangkat min 2/3 kali negatif 4. Gitu ya. Per Y pangkat 5/2. 5/2 ini dibuat dulu pecahan biasa ya. 2 1/2 dibuat pecahan biasa jadi 5/2. Y pangkat 5/2 dikali negatif 4. Oke. Jadi gimana? X pangkat negatif 2/3 kali negatif 4. Negatif kali negatif hasilnya akan positif. 2 kali 4, 8/3. Oke. Per Y pangkat
Nih, kamu boleh sederhanakan. 2-nya disederhanakan, dicoret jadi 1. Ininya, sebentar, Ibu kasih. 2-nya dicoret jadi 1, negatif 4-nya dicoret jadi negatif 2. Jadi Y pangkat negatif 10. Oke, jadi X pangkat 2/3. 8/3 dibuat pecahan campuran 2/3 per Y pangkat negatif 10. Ya, berikutnya boleh jadi X pangkat 2/3, si Y pangkat 10-nya kita buat jadi pangkat positif kan? Jadi Y pangkat 10. Y pangkat min 10 dipositifkan jadi Y pangkat 10. Seperti ini. Atau buat dalam bentuk akar. Ingat, X pangkat 2, ini X pangkat 2, itu pangkatnya udah bilangan bulat, jadi sudah saja X pangkat 2. Nah, yang akan kita akarkan itu adalah X pangkat 2/3, nih yang ini. Jadi, akar pangkat 3 dari X pangkat 2 kali Y pangkat 10. Atau biar lebih rapi, Bu, gitu kan. Jadi yang pangkat-pangkatnya udah bilangan bulat, kita gabungin aja, deketin gitu. Jadi X pangkat 2, Y pangkat 10, akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Silakan dipahami. Oke, lanjut. Contoh soal berikutnya. Nah ini yang tadi, X pangkat 2/9, Y pangkat min 4/3 dipangkatkan min 9/8. Pangkat pecahan dipangkatkan lagi oleh pangkat pecahan. Gitu ya. Jadi ingat, X satu-satu kita selesaikan. X dipangkatkan dulu, Y juga dipangkatkan. Lihat ya. X pangkat 2/9 dikali negatif 9/8. X pangkat 2/9 dikali negatif 9/8. Seperti ini pangkatnya. Lalu Y juga lakukan hal yang sama. Y pangkat min 4/3 dikali min 9/8. Oke. Bisa ya? Lanjut. X pangkat min 1/4. Dari mana 1/4? Ini coret 9 dengan 9. 2-nya dicoret. 8 bagi 2, 4. Jadi X pangkat negatif 1/4. Y pangkat. Nah ini negatif kali negatif hasilnya akan positif. Berarti 4-nya coret 1. Ininya coret 2. 3-nya coret 1. 9 coret 3. Jadi Y pangkat 3/2. Gitu. Tinggal diselesaikan habis ini. Jadi, oke, Y pangkat 3/2 per X pangkat 1/4. Pangkat negatifnya kita buat jadi pangkat positif. Atau Y pangkat 1/2, 3/2-nya kita buat dalam pecahan campuran. Y pangkat 1/2 per X pangkat 1/4. Oke. Atau Y akar Y. Nah ini. Y pangkat 1 kan Y. Pangkat 1 nggak boleh ditulis ya. Akar pangkat 2 dari Y pangkat 1. Ini kan nggak boleh ditulis. Jadi Y akar Y. Per akar pangkat 4 dari X. Gitu. Makin bingung? Makin bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Nanti kalau kamu bingung, kalau kamu ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, silakan kamu boleh tanya secara pribadi kepada saya. Jika salah, ya kita sama-sama perbaiki. Kalau kita mengalami kegagalan, kita terus coba lagi. Ya, tapi Ibu harap kamu tidak menyerah. Gitu ya. Ibu tahu kalau ini tidak mudah, tapi jangan menyerah. Oke, selamat mencoba anak-anakku sekalian. Sekian dari Ibu untuk materi pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.